Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 29 Agustus 2020, peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Sosok Santo Yohanes Pembaptis dalam gereja Katolik adalah tokoh istimewa dan luar biasa. Para kudus lain dalam gereja diperingati hanya wafatnya saja. Sedangkan Santo Yohanes Pembaptis kelahirannya dirayakan dan wafatnya diperingati. Kisah hidup Santo Yohanes sangat spektakuler. Kita tahu ketika kedua ibu kudus berjumpa, yakni Bunda Elizabeth dan Bunda Maria, Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan dalam rahim ibunya. Lebih lanjut, Santo Yohanes Pembaptis dikenal sebagai seorang petapa yang mewartakan kebenaran dan jalan Tuhan. Santo Yohanes Pembaptis pernah berfirman, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil," dalam Injil Yohanes 3 ayat 30. Sebuah spiritualitas pelayanan yang luar biasa, yang sungguh sangat mendalam. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini akan mengisahkan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Ia yang disebut sebagai pendahulu jalan Tuhan dan Nabi, wafat dikarenakan mewartakan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya dulu kuliah, ada salah satu dosen yang senang memberikan soal dengan pilihan jawaban benar atau salah. Senang rasanya ujian seperti ini karena peluangnya besar. Namun karena kelasnya mahasiswa, maka jawabannya tidak hanya berhenti di situ, namun perlu penjelasan atas pilihan jawaban yang diambil. Nah, bagian inilah yang sukar, yakni mempertanggungjawabkan pilihan jawaban. Kalau benar kenapa dan kalau salah seharusnya bagaimana. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini inspiratif dan bagus sekali untuk mereka yang bersumbu pendek alias mudah marah, reaktif, impulsif dan agresif. Orang yang demikian ketika dikritik, diberitahu, diarahkan malah ngamuk, marah, ngambek karena merasa diri lebih baik, lebih tahu dan lebih pintar. Sosok sumbu pendek ini hadir dalam pribadi Herodes yang ditegur oleh Santo Yohanes Pembaptis, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Lah, Yohanes kan mau mengarahkan, memberitahukan yang baik dan membimbing. Kenapa malah diperlakukan tidak adil dengan ditangkap, dibelenggu dan dibunuh? Inilah racun dalam diri pribadi sumbu pendek yang ukuran kebenaran adalah dirinya sendiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, janganlah racun Herodes yang bersumbu pendek menyelimuti diri kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menep, yakni pribadi yang tidak reaktif, tidak mudah marah dan tidak mudah ngambek. Pribadi yang menep adalah pribadi yang tenang, berpikir panjang, mengendapkan segalanya dalam doa dan bijaksana. Dalam film drama Korea yang lagi hits baru-baru ini berjudul It's Okay to Not Be Okay, memberi tips bagi kita yang bisa kita coba kalau kita mau marah. Sebelum kita marah, tariklah nafas panjang-panjang dan hitunglah 1, 2, 3, atau tarik nafas panjang-panjang lalu katakan handul set secara perlahan. Gak jadi marah deh. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang bersumbu pendek, melainkan kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.